Oke, saya Muhammad Rezan Persyaputra, NRW 5026231174. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu lab yang ada di Operating System Basics, ya. Ini adalah lab Getting Familiar with Linux Cells. Jadi di lab ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah Cell Basics dan yang kedua adalah Copying, Deleting, and Moving Files. Ya, adapun equipment yang dibutuhkan adalah Security Workstation Virtualization. Oke, masuk ke dalam part pertama. Untuk langkah pertama kita akan mengakses command line. Kita akan login menggunakan analis. Sebagai analis, kita sebagai analis masukkan password CyberOps. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan manual page melalui terminal. Kita akan ketikkan man spasi man, enter. Ya, jadi ini adalah manual page. Ada beberapa section di sini, ada name, synopsis, description, examples, dan lain sebagainya. Name a few selections that are included in a main page. Oke, jadi ada beberapa section yang terdapat di dalam main page, yaitu adalah name, synopsis, description, examples, overview, default, option, exit status, environment, file, also, history, dan juga bugs. Oke, untuk keluar dari main page kita bisa ketik Q. Oke, selanjutnya kita akan mencari informasi lebih lanjut tentang command cp. Kita bisa ketikkan man spasi cp, enter. Oke, jadi command cp ini digunakan untuk copy files dan directory. Kita juga bisa mengetahui sinopsis dan juga description dari command cp. What is function of the cp command? What will you see to find out more information about pwd command? What is the function of pwd command? Oke, selanjutnya kita akan mencari informasi lebih lanjut tentang command pwd. Untuk itu kita akan kembali terlebih dahulu Q, kita ketikkan man spasi pwd. Jadi pwd ini ada digunakan untuk print name of current atau working directory. Jadi untuk menampilkan nama dari directory yang sedang berjalan. Langkah ketiga, kita akan membuat dan juga mengubah directory. Jadi kita bisa ketikkan pwd di dalam terminal. Sebelumnya kita akan kembali Q, kita ketikkan pwd untuk mengetahui sedang berada di mana atau directory mana yang sedang berjalan. Ya, ini adalah home analysis directory. Oke, selanjutnya what is the current directory? Jadi directory sekarang adalah /home/analysis. Oke, navigate to the home analysis directory if it's not your current directory. Jadi karena kita sudah ada di dalam directory home analysis, kita tidak perlu mengetikkan cd home analysis. Oke, kita langsung ke mengetikkan command ls-l untuk menampilkan beberapa list file yang ada di dalam home analysis directory. Jadi ini adalah beberapa files yang ada di dalam home analysis directory. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah folder atau file baru di dalam home analysis. Kita akan menggunakan command mkdir. Setelah itu kita ketikkan nama dari foldernya. Misalnya adalah ops folder 1. Kita akan membuat 3 folder. Oke, kita sudah membuat 3 folder. Untuk memastikannya kita bisa ketikkan command ls-l untuk mengeceknya. Ya, jadi di sini sudah terbuat ya, terdapat folder baru yang barusan kita buat di dalam directory home analysis.
Oke, selanjutnya kita akan menuju ke dalam directory sciops folder 3 yang barusan kita buat. Kita akan ketikkan command cd untuk mengubah directory spasi /home/analysis folder yang kita inginkan, yaitu adalah sciops_folder 3. Oke, kita sudah berada di directory home analysis sciops folder 3. Untuk memastikannya, kita bisa ketikkan pwd untuk melihat directory yang sedang berjalan. Pwd enter ya gitu. Jadi directory yang sedang berjalan yaitu adalah home analysis sciops folder 3. Which folder are you in now? Jadi kita sedang berada di folder sciops 3 yang mana folder ini ada di dalam directory home analysis. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan command cd title ya. Kita akan ketikkan cd spasi title. Oke, jadi ini digunakan untuk represent the current user home directory. Jadi ini digunakan untuk menampilkan current user home directory, untuk menampilkan user home directory yang sedang digunakan. Oke, kita bisa ketik enter. Ya, selanjutnya kita akan cek directory-nya, yaitu kita akan ketikkan command pwd enter. Ya, jadi current user directory home directory-nya adalah home analysis. Jadi dengan command ini kita akan dituju atau mengarah kepada home analysis directory. What it happen? We are okay. Oke, selanjutnya kita akan membuat folder baru yang akan berada di dalam folder 3. Jadi kita akan membuat sebuah folder baru yang mana terletak di dalam directory folder 3. Oke, untuk membuatnya kita ketikkan command mkdir spasi /home/analysis /sciops folder 3. Setelah itu kita akan ketikkan nama folder yang akan kita buat, sciops_folder 4. Oke, setelah itu kita enter. Oke, untuk mengeceknya kita bisa ketikkan command ls/strip_l. Oke, untuk mengecek folder yang barusan kita buat, yang mana folder tersebut terletak di dalam directory folder 3, kita bisa ketikkan ls/strip_l /home/analysis/sciops_folder 3. Oke. Jadi di dalam folder 3 terdapat sebuah file yang barusan kita buat, yaitu adalah sciops folder 4. Oke, selanjutnya kita akan mencari atau mengetahui berbagai macam file yang mana file tersebut terhidden, karena pada dasarnya di sini yang ada di sini semuanya adalah file yang bisa ditampilkan atau hidden filesnya belum terlihat, karena pada sistem operasi Linux hidden files itu didahului dengan dot atau double dot. Ya, jadi didahului dengan dot atau double dot. Untuk menampilkan semua file yang terhidden, kita bisa menggunakan command ls/strip_la. Enter. Oke, jadi ini adalah beberapa files yang sebelumnya terhidden. Oke, kita bisa lihat bahwa beberapa file seperti .base_history, .base_logout, .base_rc, .base.save, dan lain sebagainya, yang mana file tersebut memiliki titik di sebelumnya tidak tertampil. Nah, sedangkan file yang tidak memiliki titik atau double dot yang di awal nama filenya tidak terhidden. Selanjutnya kita akan mengubah directory-nya
menuju ke home analysis of folder 3. Kita bisa ketikkan cd change directory /home /analysis /sciops_folder 3. Oke, setelah itu kita klik enter. Oke, setelah itu kita akan mengetikkan command cd spasi dot. Ya, jadi cd spasi dot command ini digunakan untuk menampilkan current directory. Oke, setelah itu kita akan cek yang mana kita sebelumnya berada di dalam folder atau directory folder 3. Selanjutnya kita akan mengetikkan command cd spasi dot. Kita akan mengecek di mana kita atau directory mana yang sedang berjalan saat ini dengan mengetikkan pwd untuk enter. Jadi directory yang sedang berjalan yaitu adalah home analysis of folder 3. Oke, what's happen? Nothing happen. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengetikkan command cd spasi double dot dan kita akan melihat apa yang terjadi. Oke, kita akan mengeceknya folder mana yang sedang berjalan saat ini. Kita bisa ketikkan command pwd dan enter. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa directory-nya menjadi home analysis. Oke, jadi command cd spasi double dot ini kita gunakan untuk menampilkan parent directory dari folder SEOP3. Jadi folder SEOP3 ini memiliki parent directory adalah home analysis. Ketika kita mengetikkan command cd double dot, jadi current directory yang mana adalah SEOP3 akan kembali ke parent directory-nya, yaitu adalah home/analysis. Oke, setelah itu apa yang akan terjadi jika kita mengetikkan command cd double dot kembali, cd spasi double dot, enter, kita akan mengecek directory mana yang sedang aktif, pwd enter. Ya, jadi directory yang sedang aktif adalah /home. Mengapa? Karena analysis ini memiliki parent directory yaitu /home. Jadi ketika kita mengetikkan cd double dot akan kembali ke parent directory analysis yaitu adalah /home. Oke, apa yang terjadi kita mengetikkan command cd double dot lagi. Kita cek pwd enter. Ya, jadi ini adalah directory-nya adalah /. Selanjutnya kita melihat apa yang terjadi ketika kita mengetikkan cd double dot kembali. pwd enter. Ya, jadi tidak akan berubah karena ini merupakan root directory dari sistem yang ada di dalam analysis home. Jadi root directory ini tidak memiliki parent directory, jadi ketika kita mengetikkan command cd double dot tidak akan berubah menuju ke parent directory-nya karena directory ini tidak memiliki parent directory. Oke, selanjutnya adalah step 4, redirect outputs. Kita bisa menggunakan command cd untuk menuju ke dalam directory home analysis. Kita ketikkan /cd spasi home/analysis. Kita cek terlebih dahulu kita sudah berada di dalam directory home analysis. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan sebuah pesan, yakni adalah dengan memasukkan sebuah pesan kita bisa menggunakan command echo. Kita ketikkan echo spasi pesan yang ini kita masukkan. Oke, jadi selanjutnya kita klik enter, akan muncul this message equal to the terminal by echo. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan greater than operator untuk redirect the output. Oke. Kita bisa ketikkan, kita bisa gunakan operator greater than. Kita akan masukkan pesan ini menuju ke soms_txt_file.txt. Kita masukkan directory tujuan yaitu adalah soms. Oke, setelah itu tidak ada output yang terjadi. Oke, what is that expected? Yes.
Ya, jadi pesan echo, this message echoed to the terminal by echo akan dimasukkan ke dalam directory somTextFile.txt. Selanjutnya kita akan melihat atau menampilkan list dari file somTextFile.txt. Kita bisa ketikkan command ls strip l, kemudian kita ketikkan som_text_file.txt. Enter, ya, jadi akan muncul seperti ini. Oke, ini adalah list dari file somTextFile.txt. Kita akan menampilkan isi dari file tersebut dengan mengetikkan command cat spasi som text_file.txt. Salah, cat som text_file.txt. Enter. Ya, jadi tampilan dari isi dari file somTextFile.txt adalah which is a message echoed to the terminal by echo. Oke, selanjutnya kita akan melakukan redirect lagi. Kita bisa ketikkan cd, kita bisa ketikkan echo, titik, kemudian kita gunakan operator greater than, kemudian menuju ke directory, yaitu adalah som_file_text_file.txt. Enter. Kita akan mengecek directory dari somTextFile dengan menggunakan command cat som_text_file.txt. Enter. Oke, jadi pesan dari isi dari somTextFile.txt ini sudah berubah menjadi this is a different message once again echoed to the terminal by echo, yang mana sebelumnya adalah this is message echoed to the terminal by echo. What's happened to the text file? Jadi pesan yang lama sudah tertimpa dengan pesan yang baru saja kita masukkan. Selanjutnya adalah step kelima, yaitu adalah redirect and append to a text file. Jadi kita akan menggunakan double operator dari greater than. Kita akan ketikkan echo spasi titik, kita gunakan double greater than. Kemudian kita menuju ke directory yaitu somText. Kita enter. Selanjutnya kita akan menampilkan isi dari konten atau konten dari somTextFile.txt. Kita gunakan chat. Enter. Oke, jadi pesan yang baru sudah tertambahkan di samping pesan yang lama, yaitu adalah this is a different message from again echo to the terminal by echo. Pesan kedua adalah this is another line of text, it will be appended to the output file. Jadi dengan menggunakan operator double greater than, kita tidak akan menimpa atau tidak akan menghapus pesan yang lama. Kita akan menambahkan pesan baru setelah pesan lama tersebut dan akan mempertahankan teks lama. What's happened to the text file? Selanjutnya adalah kita akan mengutik-utik hidden files yang ada di Linux. Oke, jadi hidden files yang ada di Linux ini biasanya pada awal filenya terdapat dimulai dengan single dot.
Oke, jadi itu menandakan bahwa file tersebut adalah terhidden. Oke, kita akan menampilkan beberapa list atau display beberapa file yang disimpan di dalam analyst home directory. Pertama kita akan menuju analyst home directory. Cek terlebih dahulu. Oke, kita sudah dalam home analyst directory. Kita akan ketikkan ls-l untuk menunjukkan beberapa list file yang ada di dalam directory tersebut. Oke, jadi di sini tidak ada file yang belum tertampil file yang terhidden. Di sini filenya tidak dimulai dengan titik. Untuk menampilkan semua file termasuk yang terhidden, kita bisa menggunakan command ls-la enter. Oke, jadi ini ada beberapa file yang sebelumnya terhidden sudah muncul. Oke, yang dimulai dengan titik sebelum nama filenya. Oke, how many files are displayed? Oke, jadi ketika kita menggunakan command ls-l ada 40 file yang tertampilkan. Saat kita menggunakan command ls-la ada 288 file yang muncul. Okay, it is possible to hide entire directories by adding a dot before its name as well. Are there any directories in the output of ls-l above? Ya, jadi apakah mungkin kita menyembunyikan semua file directory yang ada dengan menambahkan titik di sebelum namanya, di awal namanya? Ya, jadi ini sangat mungkin, yes. Oke, kita akan give 3 example of hidden files shown in the output of ls-la. Oke, ya. Ada beberapa seperti .case, .config, .genome. Selanjutnya kita akan kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang command ls. Kita bisa ketikkan command spasi ls. Ya, jadi ls ini merupakan command yang digunakan untuk menampilkan list dari konten di dalam sebuah directory. Oke. Kita akan masuk ke dalam part kedua, yakni adalah copying, deleting, and moving files. Yang pertama kita akan mengcopy files. Kita bisa menggunakan command cp untuk mengcopy file. Oke. Oke, kita akan ketikkan cp spasi some text atau file yang ingin kita copy, yaitu adalah some text file.txt. Kemudian kita akan ketikkan directory di mana file tersebut akan diletakkan, yaitu adalah sciops folder 2. Kemudian kita klik slash. Oke, setelah itu kita klik enter. Oke, kita ketikkan kembali kita sudah mengcopy file ini ke dalam folder sciops folder 2. Oke, what are the source and destination files? Jadi source-nya adalah some text file.txt dan juga destination adalah sciops folder 2. Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah file ini benar-benar tercopy menuju folder sciops folder 2. Kita bisa ketikkan ls sciops folder 2. Enter. Ya, jadi di dalam folder 2 terdapat file someTextFile.txt yang mana barusan kita copy file ini. Oke. Step kedua, kita akan menghapus files dan juga directory. Kita bisa menggunakan command rm. Ya, jadi command rm ini digunakan untuk remove files dari atau directory. Oke. Jadi kita akan menghapus file ini, file someTextFile.txt. Kita ketikkan rm someTextFile.txt. Oke, kita akan cek apakah sudah terhapus. Kita ketikkan ls strip l.
Oke, kita ketikkan ls strip l, yaitu ke directory-nya yaitu adalah, kita bisa lihat bahwa some text file ini sudah terhapus dari home directory, sudah tidak ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan menghapus menggunakan command rm strip r. Jadi ini digunakan untuk menghapus recursive option ya. R ini yang merupakan recursive option. Kita bisa ketikkan rm spasi strip r yang terus kita ketikkan sciops underscore folder 1. Oke, untuk menghapus sebuah folder atau directory, kita bisa mengetikkan rm strip spasi strip r spasi directory yang ingin dihapus atau file yang ingin dihapus. Kita enter. Oke, selanjutnya kita akan cek apakah sudah terhapus ls strip l. Oke, jadi folder 1 sudah terhapus, sudah tidak ada lagi di dalam home analysis directory. Oke, jadi step ketiga kita akan moving files and directory. Jadi ketika kita melakukan move kepada sebuah file, kita akan mengubahnya atau menghilangkannya dari original location. Jadi di lokasi awalnya akan tidak ada dan kita akan pindah ke dalam lokasi yang baru. Oke, kita akan memindah file somtext.file.txt dari home analysis sciops kembali ke menuju home directory. Oke, kita akan ketikkan mv. Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah di dalam sciop folder 7 masih ada somtextfile.txt. Kita ketikkan ls strip l. Jadi totalnya ada 0, jadi di dalam sciop folder 2 sudah tidak ada file lagi. Oh ya, sebelumnya kita menggunakan command mv sciop folder 2 somtextfile.txt. Ini adalah file lokasi directory file yang ingin kita move atau moving. Terus spasi atau titik ini adalah home user atau home directory, yaitu adalah home analysis. Ya, selanjutnya kita akan mengecek directory atau list dari directory home analysis. Kita bisa ketikkan ls strip l. Oke, jadi di sini sudah muncul file somtextfile.txt yang barusan kita pindah, dan kita tidak bisa melihat file tersebut di dalam folder sciops underscore folder 2. Jadi yang mana kita sudah melakukan moving kepada somtextfile.txt. What command did you use to accomplish the task? Oke, jadi komen apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan tugasnya? Oke, jadi kita menggunakan beberapa command, yaitu adalah cp command untuk mengcopy file, setelah itu adalah rm command untuk mendelete file, dan juga mv command untuk melakukan moving files. Oke, reflection, what are the advantage of using the Linux command line? Oke, jadi dengan menggunakan command line kita bisa memberikan kontrol penuh atau memberikan sebuah kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan melalui command line. Oke, jadi ini adalah bagian terakhir dari lab Getting Familiar with the Linux Shells. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.